Kelas diagram. Sebelumnya sudah sedikit dijelaskan apa itu kelas diagram, di mana baik kelas diagram dan sequence diagram dia sama-sama merepresentasikan sebuah objek, di mana sequence diagram itu merepresentasikan interaksi antara objek, sementara kelas diagram itu merepresentasikan sebuah struktur dari sebuah objek, di mana terdiri dari atribut, kemudian operation atau metode yang ada di dalamnya, lalu relasi antara objek. Nah, objek atau di sini akan disebut sebagai kelas. Sebagai contoh, bisa kalian lihat di sini ada sebuah kelas diagram di mana terdapat beberapa objek seperti mobil, kemudian model mobil, engine, body, brake, dan sebagainya. Nah, di sini masing-masing daripada objeknya itu disebutkan terdapat atribut apa saja, lalu terdapat metode apa saja. Oke, maka kita akan membuat hal yang sama seperti ini. Nah, jika kita lihat kembali sequence diagram yang sudah kita buat sebelumnya, jika mengikuti ya, di sini ada sebuah sequence diagram registrasi yang memiliki 4 objek. Nah, 4 objek ini itu didefinisikan bagaimana interaksinya antara satu sama lain untuk di sequence diagram. Maka untuk di kelas diagram kita akan membuat objek ini terdiri dari atribut dan atau operation apa saja. Kurang lebih sama, ada 4 objek. Nah, maka mari kita membuat sebuah diagram baru. Oke, mari kita membuat sebuah diagram baru. Seperti sebelum-sebelumnya, kita masuk ke menu diagram, kemudian menu new, lalu pilih kelas diagram. Jika pilihan kelas diagramnya tidak muncul, kalian bisa mengetikkan dengan kelas seperti ini. Nah, pilih kelas diagram sampai bentuknya bergambar seperti ini, kemudian pilih next. Kita pilih blank saja terlebih dahulu, lalu kita berikan nama. Di sini contoh yang sedang kita buat itu adalah namanya registrasi. Jadi dari use case diagram ke activity diagram ke sequence diagram, lalu kita membuat kelas diagram dengan nama yang sama yaitu registrasi. Jika sudah, klik OK, maka akan tampil sebuah lembar kerja yang dimana tulisnya itu disesuaikan dengan jenis diagram yang sedang kita buat. Di mana saat ini kita akan membuat kelas diagram, maka notasi yang muncul di sini adalah notasi yang akan digunakan untuk membuat kelas diagram. Oke, jika kemarin kita membuat use case diagram terlebih dahulu, kemudian selanjutnya activity diagram, kemudian sequence diagram, sekarang kita kelas diagram, di mana satu sama lainnya itu saling terhubung. Kita bisa melihat di sini sebuah use case diagram terdapat beberapa case, di mana kita ambil case registrasi sebagai contoh untuk dibuat sebuah activity diagram. Nah, kemudian dari activity diagram ini kita buat sequence diagram. Nah, maka dari sequence diagram ini kita akan membuat sebuah kelas diagram, di mana di sequence diagram ini kita sudah bisa melihat sedikitnya terdapat 4 objek. Maka di sini di kelas diagram ini kita membuat sebuah 4 objek juga. Untuk membuat sebuah objek baru, kita bisa menggunakan notasi kelas di sini yang bisa kita lihat. Oke, kelas, kemudian kita letakkan di lembar kerja seperti ini. Nah, kemudian kita berikan nama. Di sini namanya adalah yang pertama tadi adalah form registrasi. Untuk dirapikan, kita klik tombol hijau yang ada di sini. Oke, nama forum registrasi ini diambil dari sequence diagram forum registrasi. Jadi sama. Nah, di sini jika sequence diagram berbicara tentang merepresentasikan tentang interaksi antar objek, di sini merepresentasikan tentang struktur objek, di mana forum registrasi ini itu terdiri daripada atribut dan operation apa saja. Nah, untuk menambahkan atribut dan operation, kita bisa klik di sini, lalu tekan tombol enter, sampai muncul sebuah pop-up class specification. Jadi, jika sudah muncul jendela class specification seperti ini, kita sebenarnya sudah bisa mengutak-atik kelas ini tuh mau dibikin apa saja.
Sebagai contoh, di sini kita bisa melihat ada beberapa tab ya. Kita bisa menambahkannya juga jika perlu, tapi di sini mungkin ini aja udah cukup. Dimana tab general itu kita bisa merubah nama daripada kelas yang ada, kemudian visibility-nya itu mau dibuat seperti apa. Visibility itu seenggaknya ada 4, private, protected, package, dan public. Nah, biasanya public, jadi kita pilih public saja dulu. Kemudian untuk atributnya, mari kita definisikan. Jadi, sebuah atribut daripada form registrasi itu, karena ini adalah sebuah interface, maka kita sudah bisa melihat daripada form registrasi ini tuh apa yang bisa berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Nah, kebetulan di sini contoh proyeknya sudah ada. Nah, ini adalah halaman registrasi daripada sebuah sistem, di mana halaman registrasi ini bisa kita berinteraksi dengan halaman ini dengan cara menginputkan formulir yang ada di sini, di mana terdapat 4 input, kemudian 1 tombol daftar. Nah, input ini adalah sebuah atribut. Nah, maka kita sudah tahu di dalam sebuah objek form registrasi terdapat 5 atribut. Nah, di sini terdapat 5 atribut, maka di kelas diagram kita tambahkan atribut-atribut tersebut dengan cara di pop up window kelas spesifik yang seperti ini, pilih di tab atribut. Nah, di sini ada beberapa tombol, kita pilih ADD. Nanti akan muncul sebuah jendela baru untuk menambahkan sebuah atribut lengkap dengan propertinya. Untuk nama daripada atributnya itu disesuaikan dengan yang ada di sini. Tadi tampilnya adalah nama lengkap. Di sini untuk nama lengkap kita bisa melihat dia memiliki spasi. Jika memang untuk penamaan sebuah atribut tidak boleh menggunakan spasi, maka kita akan mengetikkannya dengan gaya camel case. Jadi cara pengetikannya itu nama, di mana n-nya itu karena dia kata pertama huruf pertama tetap kecil. Nah, kemudian kata kedua huruf pertamanya itu huruf besar, huruf besar L, seperti nama lengkap. Seperti ini. Kemudian untuk beberapa propertinya itu tidak perlu kita perhatikan, cuma poin yang perlu diperhatikan adalah visibility. Visibility-nya di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 4 visibility, yaitu pertama private, kedua protected, ketiga package, dan keempat public. Nah, jika kita lihat nama lengkap ini itu muncul di depan, maka sifat visibility-nya adalah public. Jadi di sini kita ubah menjadi public. Nah, kemudian untuk type di sini maksudnya adalah tipe data. Tipe data untuk nama lengkap seperti yang kita ketahui dia adalah string, karena kita bisa menginputkan huruf ataupun angka dan tanda lainnya seperti ini. Maka sifatnya tipe datanya adalah string. String seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Jadi hanya itu saja. Kita fokus di nama, type, kemudian visibility. Jika sudah, klik OK. Oh ya, jika video ini terlalu cepat, kalian boleh memutarnya dengan mode lambat gitu ya. Kemudian kita masukkan atribut yang kedua, yaitu adalah email. Kita berikan nama email, kemudian untuk visibility-nya sama, yaitu public, kemudian type-nya juga sama, yaitu adalah string. Seperti ini. Jika sudah oke, kemudian ada password. Nah, untuk password, jika nama dan email tadi itu terlihat untuk si pengguna, sementara untuk password itu tidak terlihat. Maksudnya adalah untuk mengetikkan password, apapun yang kita ketikkan maka di layar ini akan muncul titik-titik gitu kan. Maka di sini sifatnya bukan public tapi private. Seperti ini. Jika sudah, type-nya jangan lupa string. Password itu string karena karakter, angka, dan simbol bisa digunakan. Kemudian klik OK. Lalu yang keempat adalah password confirmation. Seperti ini ya. Jadi password untuk kata pertama huruf pertama yang tetap kecil, untuk kata kedua huruf pertamanya menggunakan huruf besar. Camel case. Password confirmation. Kemudian visibility-nya sama, private. Untuk tipe datanya adalah string. Kemudian OK.
Lalu yang terakhir adalah sebuah tombol untuk mengkliknya dengan nama daftar. Nah, jadi di sini namanya samain aja daftar. Kemudian visibility-nya karena terlihat jelas jadi public. Lalu type-nya di sini type-nya adalah button atau button. Tetapi jika kita lihat di sini untuk tipe data yang disediakan itu tidak ada. Jadi kita bisa mengetikkannya secara manual. Seperti ini, button. Jika sudah, klik OK. Sampai sini, maka form registrasi ini sudah kita berikan struktur di mana terdapat setidaknya 5 atribut. Kemudian, jika sudah, kita bisa klik OK. Tapi, selanjutnya kita isikan sebuah operasi. Nah, jika kita lihat lagi form registrasi ini, apakah ada operasi? Jawabannya adalah tidak ada. Karena di sini hanya menginputkan data, kemudian di daftar. Nah, tapi kan ini berpindah. Nah, berarti ada operasi dong? Iya, benar, ada operasi, tapi dia tidak terjadi di sini, tapi terjadi di objek yang lain. Sehingga, untuk objek form registrasi, selesai, tidak ada operation. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Maka, kelas form registrasi sudah kita buat.